Di balik makin bertambahnya korban hilang akibat longsor dan banjir yang berhasil ditemukan, ada perjuangan tim SAR yang berjibaku dengan waktu menyisiri kawasan terdampak bencana. Tim SAR terus mencari mereka yang masih hilang untuk bisa kembali pulang ke pelukan keluarga. Dersem Fatibel Puga adalah seorang tim SAR yang datang dari Pekanbaru ke Kabupaten Agam, Sumatera Barat untuk mencari korban hilang akibat banjir dan longsor. Dersem tergabung dalam tim Delta dan telah 5 hari berada di Kecamatan Palembayan sebagai tambahan perkuatan pencarian korban hilang. Untuk mencari korban hilang, Dersem mengecek setiap sudut dan mencari di balik batu-batu besar dan juga kayu besar. Upaya ini sulit karena alat berat yang masih terbatas sehingga pencarian harus dilakukan secara manual. Setiap harinya, satu personil tim SAR melakukan penyisiran dengan berjalan kaki hingga 10 km. Endapan lumpur dengan ketebalan mencapai 2 meter, bebatuan besar hingga balok kayu jadi tantangan untuk menemukan korban. Kesulitannya itu tadi lumpur, jadi kami harus memilih untuk jalan yang benar-benar keras, padat. Jadi kemudian masuk sungai, kemudian ada beberapa batuan-batuan yang harus kita lewati. Iya, ada beberapa bagian yang kayak tumpukan sampah, kemudian ada kayu-kayu besar, itu memang harus kita cek. Disitulah kendala kita mempunyai alat yang memang terbatas gitu. Jadi mau tidak mau ya kami harus membuang sampahnya atau membuka sampahnya. Di situ ada bagian-bagian yang memang sulit untuk kita bongkar gitu, karena batang-batang kayunya besar-besar. Kecamatan Palembayan di Kabupaten Agam menjadi salah satu daerah terparah terdampak bencana banjir bandang. Tim SAR gabungan kini telah menemukan 143 orang korban meninggal, sementara 79 orang masih dalam pencarian. Anjing pelacak dari unit K9 Polri juga telah diperbantukan untuk memaksimalkan pencarian. Perjuangan tim SAR masih panjang untuk bisa membawa pulang para korban yang masih hilang ke pelukan keluarga apapun kondisinya. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Tim SAR harus bekerja dengan waktu untuk bisa menemukan warga yang menjadi korban banjir bandang di Agam, Sumatera Barat. Mereka harus melawan rasa lelah demi tugas kemanusiaan. Bagaimana kisahnya? Kita tanyakan Pranata Pencarian dan Pertolongan SAR Padang, Atta Priyono. Selamat petang, Mas Atta. Selamat petang, Mbak. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Pak Atta, bagaimana perkembangan pencarian korban banjir bandang di Agam sampai saat ini? Baik, perkembangan pencarian pada sampai sore hari ini, alhamdulillah kita dibantu dengan 2 eskavator untuk khusus pencari dari SDM Peduli. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa menemukan kurang lebih 6 korban. Berarti totalnya sudah berapa korban, Pak, per hari ini? Ya, Agam? Hari ini tim gabungan, tim SAR gabungan menemukan kurang lebih 6 korban. 6. Apa yang jadi kendala pencarian korban hingga saat ini, Pak Atta? Kendala pada hari ini, khusus pencarian hari ini, pertama tadi setengah hari hujan lebat di lokasi, sehingga membuat air sungai naik, terjadi peningkatan. Lalu bagaimana mungkin dengan peralatan? Apakah ada yang kurang? Mohon diulang, Pak. Bagaimana dengan peralatan yang tersedia? Apakah ada yang kurang? Lalu bagaimana dengan jumlah tim? Apakah juga kurang? Oke, untuk tim pencari saat ini kami sudah didukung oleh para potensi, di antaranya potensi SAR yang ada di seluruh penjuru, artinya seperti dari Solo, dari Banten juga, dan lain-lain. Pak Atta, bagaimana dengan pemetaan pencarian korban sampai saat ini? Seperti apa kira-kira? Tentunya pemetaan kami yaitu membagi-bagi lokasi pencarian ya, agar pencarian jadi efektif. Di antaranya ada set 1, set 2,
dan terakhir ada juga set yang mengarungi sungai. Mhm. Jumlah tim berapa Pak di Agam? Secara umum kita setnya ada 2, ya, ada 2 pencarian. Tadi kita menurunkan kurang lebih 5 tim. Baik, Pak Atta, sudah berapa lama Bapak berada di Agam mencari korban banjir bandang? Nah, kalau terkhusus untuk Pelambayan kurang lebih 9 hari. 9 hari, lancar semua Pak atau banyak kendala selama 9 hari itu? Ya, kalau terkhusus untuk Kecamatan Pelambayan 9 hari. Untuk kendala yang namanya tim pencari ya tentunya ada, tapi insya Allah bisa kita atasi. Bisa diatasi, alhamdulillah. Tapi kan yang kita tahu pasca terjadinya banjir, listrik mati begitu ya, rumah-rumah rata dengan bukan lagi tanah tapi banyak kayu di atas sana. Artinya mengganggu istirahat dari tim juga begitu, Anda dan kawan-kawan? Alhamdulillah tidak, karena kami sudah mempersiapkan, sudah didukung oleh kantor segala sesuatunya, apakah genset atau lain-lainnya. Suka duka dalam operasi pencarian seperti apa Pak? Bisa diceritakan kepada kami? Suka dukanya yaitu ibaratnya ketika kami melakukan pencarian, ketika hari hujan, ternyata air sungai meluap naik lagi gitu kan. Nanti karena akan membahayakan tim di lapangan. Pak Atta sudah lama berarti ya tidak bertemu dengan keluarga? Siap, sudah. Rindu ya Pak? Ya namanya manusia ya pastinya. Ya Bapak sedang memperjuangkan kemanusiaan yang lain tapi meninggalkan keluarga sendiri. Dan sejauh ini target pencarian korban banjir bandang di Agam bagaimana Pak? Alhamdulillah sampai hari ini dengan didukungnya kita dengan 2 alat berat ya. Alhamdulillah pada hari ini terjadi peningkatan penemuan korban yang kami sampaikan tadi. Hari ini kita bisa mengevakuasi 6 korban. Kira-kira Pak sampai kapan proses pencarian akan dilakukan? Kalau proses pencarian tentunya kami menunggu arahan dari pimpinan sampai kapannya surat perintah diperintahkan, maka akan kami lakukan pencarian. Dan kami berharap mudah-mudahan secepatnya dapat ditemukan. Amin, itu harapan kita bersama. Terima kasih Pak Atta telah bergabung di Kompas Petang. Jaga kesehatan, salam untuk teman-teman di sana. Selamat berjuang. Siap, di sini kami tidak sendiri. Tentunya banyak teman-teman kami yang telah berjuang demi menemukan korban. Tidak hanya Basarnas, ada di sini relawan-relawan atau instansi-instansi lainnya yang sedang bertugas. Ya, terima kasih untuk perjuangan kalian. Selamat petang. Oke, terima kasih kembali. Selamat petang.